Kembali lagi di Point of View spesial kampanye Akbar Capres-Cawapres 2024. Seperti yang sudah tadi dijanjikan, di segmen ini kita akan ngebahas soal apa penilaian dari warganet atau netizen di media sosial soal kampanye dari Capres-Cawapres. Sudah ada Mbak Rustika Herlambang di sini, Mbak Tika dari Indonesia Indikator ya. Ya. Mbak, rame nggak sih yang diomongin sama netizen soal kampanye Akbar? Rame banget. Rame banget? Rame banget. Dan ini sebenarnya adalah salah satu hal yang baik gitu ya untuk demokrasi Indonesia, di mana netizen itu banyak merespon terkait sama kampanye Akbar yang ada di Indonesia. Jadi sebagai ilustrasi aja nih, dalam 10 hari terakhir itu sudah lebih dari 200.000 postingan dan lebih dari 5 juta engagement. Nah itu artinya apa? Artinya bahwa netizen itu antusias banget gitu, mereka ngomongin kampanye Akbar yang ada di berbagai tempat di Indonesia. Jadi kalau misalnya nih dibandingkan kasus seperti ini tuh seperti apa sih gitu kalau kita mau membandingkan gitu. Segede apa gitu ya, engagementnya, iya. Itu mirip seperti kalau di kasus nasional itu kasusnya Sambo. Jadi hampir semua orang itu tahu dan ikut komentar, ikut ngomong, ikut melihat, nah seperti itu. Nah tapi sisi lain lagi yang paling menarik tuh Mas, tau nggak apa? Karena ternyata lebih dari 75% itu yang mereka merespon soal kampanye Akbar itu adalah netizen milenial dan Gen Z. Karena memang yang main medsos Betul kebanyakan adalah sekali. generasi itu. Dan di antara mereka itu, mereka memiliki satu harapan besar terhadap pemilu yang ada di Indonesia. Jadi emosi terbesarnya itu ada trust, jadi berisi dukungan terhadap ketiga paslon gitu kan. Dan kedua adalah anticipation, yang artinya apa? Dia tuh punya harapan besar gitu terhadap pemilu itu sebaiknya seperti apa, calon pemimpin seperti apa, kampanye Akbar itu sebaiknya dilakukan seperti apa gitu. Nah, kayak gimana yang diharapkan oleh generasi milenial dan Gen Z? Ya, yang pertama adalah pemilu damai. Jadi itu di situ menarik karena Pak Anda Gen Z itu ada Gen Z sama milenial awal yang dia tuh statement di media sosial yang menyatakan bahwa aku mungkin berpindah pilihan, tapi walaupun aku berpindah pilihan kita tetap damai ya gitu. Dan itu secara statement itu mendapatkan engagement terbesar juga di netizen di Indonesia, dan itu adalah salah satu hal yang cukup menarik ya untuk ajakan damai gitu. Jadi bukan berarti anak-anak muda terus jiwa muda membara bawaannya berantem, enggak ya? Ternyata enggak. Terus kemudian juga terkait sama bagaimana untuk melakukan sosialisasi kampanye yang baik gitu kan. Jadi misalnya jangan memprovokasi seperti itu, karena kan netizen juga melihat beberapa hal yang memprovokasi. Terus kemudian harapan dia terkait sama presiden itu seperti apa, kita pendukungnya harus seperti apa gitu. Oke. Ya, betul. Menarik ya. Nah, tadi kan sempat bilang juga soal harapan yang diinginkan oleh generasi milenial dan juga Gen Z. Apa sih Mbak harapan mereka terhadap pasangan calon capres-cawapres ini? Ya, jadi yang pertama adalah mereka mengharap nih, harapan dari netizen itu adalah yang pertama adalah tadi kampanye damai, ya kan? Kemudian kampanye yang menyenangkan, dan mereka tuh senang sekali karena apa? Ternyata hampir semua turun gunung untuk menyukseskan pemilu di tahun ini gitu. Terus mereka juga menyampaikan kenapa mereka senang karena ada konsernya, ada nyanyinya, ada jogetnya, ada kumpul masyarakat gitu. Jadi diharapkan juga gitu presiden itu juga bisa mengambil, calon presiden ya, bisa mengambil atau menyerap aspirasi dari masyarakat. Jadi nggak cuma senang-senang tapi juga bisa mengambil aspirasi masyarakat. Terus kemudian juga disenengin lagi sama netizen karena apa? Ternyata sekarang capres-capres sudah bisa live loh gitu. Iya, ada beberapa capres sekali. Akhirnya mungkin ada kutip memaksakan diri live TikTok gitu. Instagram, dan ternyata itu kalau dilihat dari data memang menimbulkan atensi yang lebih terhadap paslon tersebut. Tapi hitungannya walaupun akhirnya sudah ada media sosial dan sekarang apalagi dengan bonus demografi anak-anak muda kan udah main ke media sosial nih kampanye-kampanyenya. Kampanye Akbar yang ngumpulin massa di lapangan tetap dianggap relevan sama para netizen ini. Nah, jadi itu kalau kita lihat dari data nih ya gitu. Jadi ternyata netizen itu walaupun dia tidak hadir di kampanye tersebut, ternyata dia itu menggaungkan
di media sosial. Ikut Ikut mempromosikan. Oh. Dan bahkan misalnya mereka tuh pun nggak datang, segala peristiwa yang terjadi di dalam kampanye itu mereka ikut mengomentari, padahal dia nggak ada gitu loh. Masuk juga apakah kampanyenya itu rame atau sepi. Itu ikutan dibicarakan gitu loh. Nah itu yang membuat kenapa rame banget ngomongin soal kampanye. Dan sebenarnya akhirnya buat para politisi, para kandidat capres itu merasa bahwa media sosial itu adalah sarana yang paling penting untuk mereka. Saya boleh kampanye di satu tempat, tapi orang seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa merasakan dan turut hadir di situ. Nah, tambah satu lagi Mas, jadi tuh kalau di media sosial gitu, ternyata mereka juga mengkritisi terhadap sesuatu yang ada. Misalnya, kok ini kayaknya tidak tepat atau sentimen negatif gitu ya. Walaupun jumlahnya tidak begitu besar, 27%. Dan itu terkait sama netralitas, kemudian provokasi yang negatif gitu, politik uang, itu diharapkan semoga itu tidak terjadi gitu. Gimana kalau soal ini? Medsos itu kan satu media yang bisa dibilang ringan. Betul. Gitu ya, nggak yang berat-berat ibaratnya kayak gitu. Nah tapi ketika kita kampanye gitu ya, para caleg atau politisi, capres, cawapres, jadi kampanye kan mau nggak mau mereka harus ngomongin soal substansi dong Mbak. Kayak misalnya nih visi misinya gimana, program kerjanya seperti apa kayak gitu kan. Masih tetap bisa dipakai gitu? Jangan terlalu underestimate dong sama media sosial. Oh gitu? Iya dong. Kan media sosial itu ada 5 platform. Yang mungkin itu bisa mewakili sebenarnya masyarakat kita tuh suka yang mana sudah ada gitu. Sudah ada platform yang pas buat mereka gitu. Kalau kita bicara soal pemilu, ternyata engagement terbesar itu adanya di platform TikTok. Jadi bahkan lebih dari 73% itu engagement itu semua berasal dari TikTok jika dibandingkan dengan Twitter atau Facebook atau Instagram. Nah, apakah bisa disimpulkan akhirnya jadi masyarakat netizen ini yang kebanyakan adalah anak muda yang menjadi bonus demografi buat Indonesia di tahun-tahun ini itu akhirnya dapat substansinya atau hanya dapat gimmicknya aja? Jadi kalau dari data 5 platform tersebut gitu kan, 46% itu gimmicknya, 54% substansi. Nah, jadi substansinya tuh masih banyak. Secara postingan. Masih banyak, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa gimmicknya juga banyak, hampir separuh itu ya. Gitu. Tetapi kalau kita lihat dari sisi engagementnya, yang paling banyak direspon itu ternyata hanya 33% yang isinya substansi, 67% adalah gimmick. Nah itu ada dua sisi ya, dua pendapat yang masih kontroversial terkait sama gimmick, penggunaan gimmick dalam kampanye. Yang kubu pertama menganggap bahwa gimmick itu penting gitu untuk mempopulerkan calonnya kepada masyarakat dan audiens lebih luas. Ketika audiens itu udah mengenal kita akan memasukkan misi itu akan jauh lebih gampang daripada kita datang dengan misi-misi berat, orang datang itu udah resisten dulu gitu. Tapi di sisi lain menyatakan bahwa kampanye itu harus diisi dengan hal-hal yang lebih substantif supaya karena kita bicara itu tidak hanya sekedar 1 hari 2 hari gitu. Jangan sampai kampanye itu seperti kayak semacam acara Got Talent yang semua itu based on jari aja gitu. Harus sejak awal masyarakat tuh harus disadarkan bahwa kita bicara tentang masa depan Indonesia. Jadi penting kalau ngomongin substansi nggak cuma sekedar gimmick. Betul sekali gitu. Terima kasih loh informasinya, insight-nya luar biasa. Ternyata netizen ini mengagumkan ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, berarti tentunya ini jadi PR buat kita semuanya, KPU, kemudian capres-cawapres, nggak cuman mengkampanyekan visi misinya dan memperkenalkan dirinya, tapi juga mengajak seluruh netizen ini untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari ya Mbak ya? Iya. Thank you Mbak Tika, udah ngobrol-ngobrol, dan saatnya saya Jati Dharma, ada Mbak Tika dan ada Hanum juga, pamit sampai di sini Point of View, sampai jumpa. Selalu ku beri, ku lakukan semua walau sampai mati. Jangan ingkari janji. Marilah kita mulai membersihkan jiwa ini dari segala kotoran dan kemunafikan.